Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fadila. Nomor NIM 242. Nah, pada mata kuliah pemrograman web praktikum L. Nah, di sini saya mengerjakan modul yang ke-7 dengan tugas yaitu Kotlin Flowchart untuk sistem Kotlin database dengan nama DB Akademik, kemudian tabel buku tamu yang memiliki 3 field, yaitu yang pertama ada ID tamu dengan keterangan integer 11, 3 I dan seterusnya ini. Nah, yang ketiga level koneksi dengan nama koneksi PHP dan file untuk tampil data dengan nama view PHP. Nah, kita hapus dulu. Oke, kita membuat database dengan nama DB Akademik yang sudah saya buat. Nah, di sini ini bukan database yang bernama DB Akademik dengan isinya buku tamu. Yang kedua ada matkul. Nah, ini sudah seperti keterangan pada tugas, yang mana seperti ini. Nah, DB apakah ini sudah sesuai DB Akademik. Kemudian 3 field nah ya, ini 3 field yaitu ID buku tamu, nama, mail, dan komentar. Tamu integer, yang ini harus jelas. Kemudian primary key dan itu increment. Kemudian yang field nama itu fajar 100 ya, itu aja. Kemudian yang email dia fajar 100 juga seperti nama. Dan yang komentar itu berupa teks. Nah, kemudian kita juga bisa memasukkan data. Nah, seperti ini. Saya masukkan data Sasa dengan email ini, dan komentar ini buku tamu sangat menarik. Kita buat lagi sel ini nomor. Nah, saya membuat data baru yaitu bernama Ray dengan @gmail.com dan komentar buku yang sangat bagus. Nah, kita juga membuat file koneksi. Nah, di sini kita akan diberikan dengan variabel host
username, password, dan database. Nah, variabel host itu alamat server database. Nah, karena database dijalankan pada komputer yang sama, maka menggunakan host. Kemudian variabel username itu berisi nama pengguna database itu root. Kemudian password, nah password itu juga berisi password itu juga di password isi password database. Nah, di Laravel itu biasanya password default itu masih kosong. Dan ada variabel database itu isinya yang akan diakses oleh pihak ini. Kemudian dilakukan koneksi menggunakan MySQL connector ini. Nah, kemudian hasil koneksi disimpan ke dalam variabel koneksi. Dilakukan pengecekan menggunakan if. Jika koneksi berhasil, maka program menampilkan tulisan OK. Nah, jika gagal, maka akan menunjukkan server not connected. Kemudian ke kode yang nomor 2. Nah, program ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari tabel makro yang terdapat pada database DB yang telah kita buat tadi. Nah, pertama itu program memanggil file koneksi PHP menggunakan koneksi PHP ini tadi. Nah, tujuannya apa? Agar koneksi database yang sudah dibuat dapat digunakan pada file ini. Kemudian buat query yaitu set format query di bawahnya ini. Nah, query tersebut digunakan untuk mengambil seluruh data yang ada pada tabel makro. Nah, yang perintah di bawahnya itu digunakan untuk mengeksekusi query dan menyimpan hasilnya dalam variabel ini. Kemudian dilakukan perulangan while. Kemudian ini tuh untuk mengambil satu record data dari database dan menyimpannya sebagai bentuk array tadi. Nah, dan kita lanjut ke yang kode ketiga ini. Nah, program ini itu fungsinya sama, yaitu menampilkan data dari tabel makro. Nah, perbedaannya terdapat pada proses pengambilan data. Nah, pada program ini juga dilakukan perulangan while row ini, fetch row, digunakan untuk mengambil data dalam bentuk array atau numerik. Karena data disimpan berdasarkan urutan kolom, maka pemanggilannya datanya menggunakan indeks angka. Maaf tadi waktunya lebih dari 10 menit, jadi saya bilang. Nah, sekarang kita akan mengecek di webnya. Nah, di sini sudah terlihat. Pemrograman web dan metodologi pembagian. Kita juga bisa menambahkan di sini.
Nah, kita bisa menambahkan seperti ini. Nah, jika start, akan muncul complexity sesuai kita tulis pada data di database akademik. Baik, sekian mungkin penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.